Oke baik, Arafian, saya penasaran ya kira-kira menu sahurnya Bu Alia tuh apa ya supaya bisa menjaga diri menjadi lebih produktif atau tetap produktif di masa-masa bulan Ramadan ini. Kira-kira menunya apa nih Bu Alia? Untuk menu sahur Bu Vini biasanya Bu Alia beda dengan menu sarapan Hmm. sarapan pada hari-hari biasa ya. Mhm. Kalau hari biasa biasanya sarapannya nasi kuning atau Mhm. lontong sayur Iya, ya, iya. bubur ayam. Nah Yang itu berat-berat deh ya iya pokoknya. berat-berat gitu biasanya suka ngantuk gitu ya kalau udah makan yang kayak gitu. Nah makanya kalau selama bulan Ramadan atau di saum-saum sunnah biasa juga ya gitu Mhm. sahurnya Bu Alia biasanya makannya cukup makan telur rebus. Wah, Masya Allah. Telur rebus, cukup satu sih ya kalau Bu Mhm. Alia misalnya Ya masa kalau, sekilo Bu? disesuaikan sama kebutuhan. Mungkin ada Oke. yang butuhnya 2 butir telur, nah tapi Atau yang kalau 3 gitu 3, ya? tapi kalau Bu Alia cukup 1 butir telur. Nah Oke. biasanya. Terus ditambah sama makan pisang biasanya. Nah makan Mmm. pisang dan telur itu, kayak apa ya gitu ya, makan telur rebus sama pisang, tapi ketika udah dimakan sebenarnya itu bikin Kenyang. kenyang gitu, kenyang. Nah, terus biasanya, selang-seling ya, biar nggak bosen gitu, besoknya bisa diganti sama, yang dikukus-kukus misalnya dimsum atau siomay gitu ya. Jadi, Mmm. kalau Bu Alia pribadi menghindari dimakan sahur itu makanan yang digoreng-goreng gitu. Mmm. Karena apa, kalau makan yang terlalu banyak berminyak itu biasanya bikin haus. Mhm mhm, Jadi, betul betul. perbanyaknya makannya buah, Mmm. terus, makanan-makanan yang juga yang direbus gitu, Mmm. diminimalisir sebisa mungkin makanan yang digoreng. Wah, Masya Allah, sangat sehat ya, terlihat dari kulitnya yang glowing ya, Masya badan yang Allah. profesional, Masya Allah, tabarakallah. Dicontoh ya, Arafians ya. Oke, baik. Berarti telur rebus dan buah-buahan dan Mhm, beberapa makanan kukus juga ya, ya. boleh ya. Oke, berarti itu adalah makanan-makanan yang simpel, sehat, dan mengenyangkan Ya, gitu ya. apalagi mie instan itu sangat dihindari kalau untuk Sahur. sahur ya, karena itu bikin haus. Iya, bikin Kalau haus banget. makan mie instan itu bikin haus gitu, sama Iya. kayak makan makanan yang digoreng. Iya betul, apalagi nasi goreng ya, jangan sekali-kali Iya, betul. Harafian sahur Haus pakai nasi nanti, goreng, betul. Tuh jam 7 udah ceket. kering tenggorokannya. Iya udah kering banget gitu ya. Nah jadi kita contoh ya, mulai dari Ramadan tahun ini deh kita coba biasakan makan makanan yang gizi seimbang dan sehat juga, simple dan mengenyangkan. Nanti kesananya selain dari produktif, mungkin kita bisa glowing juga ya, Ya, bisa glow up betul. juga ketika Idul Fitri kan, Minum jus siapa juga bisa tahu. ya. Mm-mm. Selama sahur itu minum jus bisa membantu tubuh kita tetap terhidrasi seharian selama Wah, sahur. Masya Allah ya. Oke, itu tips pertama. Itu baru kebiasaan dari Bu Alia. Ada lagi gak Bu, kira-kira tips yang bisa Arafians aplikasikan di Ramadan tahun ini? Yang selanjutnya, tips selanjutnya itu Bu Vini, Arafians, kita harus atur jam tidur kita juga gitu ya. Oke. Karena apa? Karena di bulan Ramadan kita harus sahur ya, karena itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kita harus tidur lebih awal. Jadi diatur jam tidurnya setelah selesai sholat tarawih. Nah, Mhm. kalau bisa tidak ada uzur yang lain lagi, langsung istirahat tidur karena kita akan bangun lebih awal. Nah, supaya nanti di siang harinya kita tidak ngantuk juga Mhm. gitu. Oke, ya berarti mengatur jadwal tidur ya atau pola Ya, tidur. Nah, biasanya nih, ini nggak Bu Vini ya, kebanyakan orang mungkin ya, atau ya Bu Vini juga. Biasanya orang nih setelah tarawih ada mhm, part 2 makannya. Nah gitu, mmm, jadi buka dia mungkin makan yang agak manis-manis ringan, dulu, heeh, agak agak ringan, ringan. betul. Seperti sop buah yang ringan sekali akan gula. Gorengan yang tidak Iya. boleh terlewat ya Iya biasanya Bu betul, Vini. gorengan dan lain-lain. Dilanjut nanti abis tarawih biasanya makan nasi atau jajan-jajan yang Mhm, lain. Dan ternyata itu tuh mudaratnya banyak ya Bu ya. ya. Dan bisa mengganggu, selain mengganggu kesehatan, mengganggu produktivitas kita juga. Ya, karena kalau makan gorengan nanti apalagi di part 2 ya, Mhm. pasti setelah part 2 itu, setelah sholat tarawih, makan, setelah makan pasti Iya ngantuk. langsung tidur kan ya, Heeh, karena betul. tidak ada kegiatan lagi, pasti tidur. Nah, kalau makan, berat-berat kayak gitu, biasanya kan orang yang dicita-citakan selama bulan Ramadan itu turun berat badan nih Bu Vini. Mhm. Tapi karena, pola makannya Tidak sebenarnya betul ya. makannya hanya di sahur dan buka puasa, Mhm. tapi saat buka puasa kalap tuh ya biasanya, Mhm mhm. banyak, apa, kalau Lapar bulan mata Ramadan ya. lapar mata Mhm. dan banyak juga,
pedagang-pedagang dadakan yang Mm-mm. tiba-tiba ini komplek tapi jadi pasar Ramadan Iya. gitu ya, semuanya dibeli gitu. Nah, akhirnya banyaknya karbohidrat yang kita makan bukannya malah turun berat badan Malah selama jadi Ramadan, naik malah ya. jadi naik gitu. Heeh. Karena itu tadi yang pertama kan, yang tadi ya atur pola makan gitu, terus selanjutnya atur jam tidur. Kalau jam tidurnya tidak baik juga, metabolisme tubuh kita tidak akan bekerja Iya, dengan baik betul. Terganggu gitu. ya, Bu Dan ya. berat juga ya kalau habis makan tidur, itu kan kalau menurut riset dari para ahli gitu ya, itu tidak baik juga buat Iya, kasihan ya kesehatan badan pencernaan kita, kita, iya. heeh, gitu. Udah waktunya istirahat tapi dia masih kerja untuk Makan, mencerna, apalagi makanannya yang tinggi lemak dan lain-lain deh. Oke deh tepung kita, ya, aduh. betul. Aduh, kayaknya Kalau harus berhenti sahur deh. masih bisa ditahan, tapi biasanya kalau buka puasa Iya, betul. udah dicari tuh dari Dari jam siang 12. mau buka puasa sama apa Iya, gitu. jadinya buka puasa tuh jadi ajang mukbang. Jadinya jadi mukbang. Jadi Oke deh, mukbang. gitu Bu Alia. Oke, tadi tidur malam ya. Kalau untuk tidur siangnya gimana nih Bu Alia? Biasanya kan masih ke bawah ngantuk setelah Nah, untuk zuhur tidur apalagi. siangnya ini ada di tips selanjutnya, isi jam istirahat dengan kegiatan yang positif. Ya bisa nanti di jam siangnya itu ada qailulah tidur siang misalnya 20 sampai 30 menit untuk merecharge kembali tubuh kita ya, yang tadinya sudah dipakai beraktivitas seharian. Istirahat dulu di setelah sholat zuhur misalnya, karena biasanya makan siang, nah diganti dengan tidur siang. Oke, terus gitu. siang juga baik ya Bu ya Iya, untuk qailulah ini. itu dicontohkan juga oleh Rasulullah Disunahkan SAW. ya, Masya Allah. Jadi daripada siang-siang kita ada godaan bergibah, astagfirullahaladzim, ya mungkin scroll-scroll yang tidak penting, mending kita tidur ya, Tidur nge-recharge siang, energi betul. gitu, Atau supaya nanti misalnya bisa kejar target murojaah kita atau target tilawah Al-Quran kita. Oke Bu, mau tanya dong, idealnya nih tidur siang yang pas untuk bener-bener nge-recharge tubuh kita tuh berapa lama? Kadang-kadang kan kalau habis tidur siang bangun ada yang pusing karena kelamaan dan lain-lain. Kira-kira berapa lama nih? Tidur siang untuk qailulah itu 20 sampai 30 menit itu sudah cukup ya, Bu Vini gitu. Sebentar tapi bisa merecharge kembali badan kita gitu. Kalau oke. kelamaan biasanya suka malah jadi pusing, jadi linglung gitu. Pagi habis asar nggak boleh ya, Iya, nggak Arafians? boleh ya, kalau habis asar itu biasanya bisa mendatangkan penyakit ya untuk tubuh betul, kita betul. kalau tidur habis asar. Jadi kalau bisa nih Arafians, istirahat tidur siangnya setelah sholat zuhur misalnya, tidur siang 20 sampai 30 menit itu sudah cukup bisa mengembalikan tenaga kita. Iya betul, 20 sampai 30 menit aja ya Arafians. Jangan kalian tidur zuhur bangun maghrib. Enggak ya, nggak boleh seperti itu. Terlewat sholat asarnya ya, bahaya. Apalagi terlewat sholat asar, udah pusing, udah banyak penyakit. Wah jangan deh, pokoknya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan gitu. Oke Bu Alia, barangkali ada tips lain? Tips lain selama bulan Ramadan pastinya kita harus produktif, dirutinkan ibadah yaumiyah kita ya. Betul. Ini kita fastabikul khairat selama bulan Ramadan. Waktunya kita untuk memperbaiki ibadah kita ya. Kalau sebelumnya sholatnya bolong-bolong di bulan Ramadan, kita jangan sampai bolong-bolong ya, Ya, sholat diusahakan lima full waktunya ya. betul. Sholat sunnahnya, sholat duha, sholat tarawihnya juga ya Arafians. Nah gitu. Yang mungkin yang sholat fardunya masih ditunda-tunda. Nah, tepat ini waktu ya. iya, di bulan Ramadan diusahakan untuk di awal waktu nih gitu. Begitu azan langsung ambil wudhu dan sholat ya, karena pahalanya juga apalagi di bulan Berlipat-lipat ya, ya. di bulan Ramadan dilipatkan, dan sholat di awal waktu juga besar ya pahalanya, lumayan ya Alfians. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bu yang lain yang bisa di-share ke teman-teman kita, karena tahun ini sepertinya banyak Arafians yang cukup excited ya. Teman-teman ada yang melakukan aktivitas baru, mungkin anak-anak kelas 9 sudah mau ke SMA ya. Mereka mau menyiapkan diri lebih baik lagi, yang 8 mau naik kelas 9, yang 7 mau kelas 8. Nah, ada juga teman-teman yang nanti akan masuk ke SMP Arafi gitu. Jadi mungkin supaya mereka fit lagi gitu ya setelah selesai bulan Ramadan ini. Apa? Mungkin tips yang terakhir, menjaga kesehatan tubuh ya, harus pasti dijaga gitu. Makanannya diperhatikan, apa yang dimakan gitu ya, yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita, sayuran, buah-buahan, proteinnya, karbohidratnya. Nah, untuk karbohidrat jangan terlalu banyak karbohidratnya ya, seperti di gorengan itu yang bikin nanti kita jadi malas untuk
berkegiatan di bulan Ramadan. Iya gitu. Oke. Jadi jaga kesehatan ya, Arafian. Ada satu quote yang pernah dibaca, katanya you are what you eat. Katanya kamu adalah apa yang kamu makan gitu. Kalau kamu makannya sehat berarti nanti produktif juga ya Bu, insya Allah. Tapi kalau makanannya junk food setiap hari 24/7 makan junk food, wah hati-hati ya. Berarti itu bisa mencerminkan diri kita yang tidak produktif dan malah jadi males-malesan. Iya, mandi juga jangan lupa ya selama betul. bulan Ramadan nih ya. Jangan sampai karena biasanya kalau perutnya lapar, terus tidak beraktivitas, bawaan ke badannya itu dingin, ya dingin, makanya biasanya orang jadi malas mandi, ya. Nah kalau bisa setelah sahur itu jangan tidur lagi, tapi bisa langsung mandi, langsung tilawah Al-Quran gitu, terus berangkat ke sekolah. Nah itu bisa lebih produktif lagi daripada kalau habis sahur kita tidur lagi. Langsung iya. Wah parah banget ya. Nih ayo Arafians, jangan sampai malas mandi ya. Jangan dilupakan, betul tadi olahraga ya, olahraga ringan, makan makanan yang sehat, dan mandi. Betul nih tips dari Bu Ale ya. Oke, itu dia Arafians mengenai tips dan trik bagaimana sih supaya kita tetap produktif selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih sehat ya, amin ya robbal alamin, supaya bisa melakukan berbagai aktivitas positif dan juga memperbaiki amalan-amalan kita atau ibadah-ibadah yang lain gitu.